5 alasan kenapa pura-pura kaya itu boros. Mending fokus hidup hemat. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Saya mau tanya deh, Ibu pernah nggak sih merasa capek sendiri lihat postingan di media sosial yang isinya pamer kemewahan? Terus kita jadi kepancing pengen ikutan beli barang mahal biar dibilang, wah, jujur ya Bu, fenomena pura-pura kaya ini lagi menjamur banget. Apalagi sekarang ada istilah gaya hidup mewah tapi ekonomi susah, yang kalau dibahas itu sebenarnya bikin ngenes di hati. Berdasarkan sebuah artikel Psikologi Keuangan tahun 2026, ternyata memaksakan gaya hidup di luar kemampuan itu adalah sumber stres nomor 1 bagi keluarga di perkotaan. Video ini penting banget buat kita tonton sampai habis, supaya kita nggak terjebak dalam lingkaran setan yang cuma bikin dompet menjerit, sementara hati kita nggak tenang. Yuk, kita bahas 5 alasan kenapa mending kita fokus hidup hemat daripada capek-capek sandiwara jadi orang kaya. Alasan nomor 1 adalah biaya perawatan gengsi itu harganya jauh lebih mahal daripada harga barangnya itu sendiri. Ibu-ibu, bayangkan saja kalau kita nekat beli tas bermerek pakai sistem cicilan demi bisa pamer pas acara arisan. Padahal setelah itu kita harus pusing cari uang buat bayar bunganya yang selangit. Belum lagi kalau tasnya kotor sedikit, stresnya sudah kayak kehilangan kunci motor. Padahal kalau pakai tas biasa saja kita bisa lebih santai naruh di mana saja. Ingat ya Bu, orang lain itu cuma melihat kita sebentar saja, tapi cicilannya itu bakal menemani kita sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi jangan sampai kita makan nasi garam setiap hari cuma gara-gara pengen terlihat makan steak di foto Instagram. Nomor 2, pura-pura kaya itu bikin kita jadi kehilangan kesempatan buat nabung atau investasi yang benar-benar nyata hasilnya. Kita sibuk beli kopi mahal yang ada nama kita salah tulis di gelasnya. Padahal uangnya kalau dikumpulin bisa buat bayar uang pangkal sekolah anak atau buat beli emas batangan. Investasi itu bukan soal gaya, tapi soal keamanan masa depan kita. Pas nanti kita sudah nggak kuat lagi buat kerja keras. Contohnya nih Bu, kalau setiap hari kita hemat 10.000 saja, kelihatannya kecil dan sepele. Bahkan sering dianggap cuma segitu doang. Tapi coba bayangkan kalau dilakukan terus-menerus tanpa bolong, tanpa alasan malas, dalam setahun jumlahnya sudah lumayan besar. Dari yang awalnya cuma recehan, tahu-tahu bisa jadi tabungan yang cukup buat beli kado perhiasan buat diri sendiri, tanpa harus utang ke tetangga, tanpa harus pusing mikirin cicilan, dan tanpa rasa bersalah. Apalagi kalau kebiasaan ini ditambah dengan sedikit pengelolaan yang lebih rapi, misalnya dipisahkan di tempat khusus atau ditabung di rekening berbeda, hasilnya bisa lebih terasa lagi. Kita jadi punya pegangan, punya rasa aman, dan yang paling penting, kita jadi lebih percaya diri karena bisa memenuhi keinginan sendiri dari hasil disiplin kita, bukan dari pinjaman. Masa iya kita mau kalah sama tukang sayur yang kelihatannya sederhana, jualan tiap pagi, panas-panasan, tapi diam-diam punya kontrakan sampai 10 pintu? Itu bukan karena dia berpenghasilan besar, tapi karena dia rajin nabung, konsisten, dan gak banyak gaya. Dia tahu mana kebutuhan, mana keinginan, dan dia tahan diri untuk tidak boros demi hal-hal yang cuma sekadar gengsi. Alasan nomor 3, energi kita bakal habis terkuras cuma buat menjaga citra atau image di depan orang lain yang sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama kita. Capek banget loh Bu, kalau setiap mau keluar rumah harus dandan heboh dan pakai baju baru terus, supaya nggak dibilang itu-itu saja bajunya. Padahal tetangga kita juga sibuk mikirin cicilan mereka sendiri dan nggak bakal ingat kita pakai baju apa minggu lalu. Hidup hemat itu bikin kita lebih bebas jadi diri sendiri. Bisa pakai daster favorit yang sudah bolong dikit, tapi nyaman banget tanpa harus takut dikomentari orang. Lebih baik
kita fokus ke kualitas diri dan kebahagiaan keluarga daripada sibuk mikirin pendapat orang yang bahkan gak kasih kita makan. Lanjut ke nomor 4, pura-pura kaya itu sering banget bikin hubungan pertemanan jadi gak sehat karena isinya cuman ajang pamer dan persaingan yang gak ada habisnya. Kalau kita kumpul sama teman yang hobi pamer, kita bakal merasa tertekan buat selalu tampil setara. Padahal kondisi keuangan kita lagi megap. Ujung-ujungnya kita jadi sering bohong atau menghindar kalau diajak jalan karena takut ketahuan kalau saldo ATM kita tinggal sisa Rp20.000. Pertemanan yang tulus itu seharusnya bisa menerima kita apa adanya. Mau kita makan di pinggir jalan, pakai kerupuk, atau makan di restoran mewah. Jadi mendingan cari teman yang bikin kita semangat hidup hemat daripada teman yang bikin kita semangat cari pinjaman online. Nomor 5. Alasan yang paling logis adalah hidup hemat itu bikin mental kita jauh lebih sehat dan tidur jadi lebih nyenyak setiap malamnya. Gak ada yang lebih indah daripada tidur pulas tanpa dibayang-bayang tagihan kartu kredit yang sudah jatuh tempo atau ketukan pintu penagih utang. Orang yang fokus hidup hemat itu biasanya punya persiapan dana darurat. Jadi kalau tiba-tiba mesin cuci rusak atau ada keluarga sakit, kita nggak bakal panik berlebihan. Hidup sederhana itu bukan berarti kita pelit ya Bu, tapi kita sedang menyiapkan jaring pengaman supaya hidup kita nggak jatuh terperosok. Percayalah, kalau rasa aman punya tabungan, itu jauh lebih nikmat daripada rasa bangga sesaat pas pakai barang mewah, hasil pura-pura. Jadi kesimpulannya nih ibu-ibu, pura-pura kaya itu sebenarnya adalah bentuk pemborosan yang paling gak masuk akal karena kita keluar uang buat membohongi diri sendiri. Kita harus berani jujur sama kondisi kantong kita dan mulai belajar mencintai hidup yang bersahaja tapi penuh dengan ketenangan. Sedikit autokritik buat kita. Kadang kita memang suka haus pujian, sampai lupa kalau pujian orang itu nggak bisa dipakai buat bayar tagihan listrik. Mari kita mulai introspeksi diri. Apakah selama ini kita belanja karena butuh atau cuma karena pengen terlihat lebih hebat dari jeng sebelah? Kalau kita terus-terusan ikutin gengsi, ya sampai kapanpun kita nggak bakal pernah merasa cukup dan selalu merasa kurang. Ayo kita bangun optimisme. Kalau hidup hemat itu keren dan bisa dilakukan dengan cara yang tetap asyik dan menyenangkan, kita bisa tetap bahagia dengan hal-hal sederhana, seperti masak bareng keluarga di rumah, atau jalan-jalan ke taman kota yang gratis, tapi bikin hati segar. Semangat ya ibu-ibu semua, kita pasti bisa jadi manajer keuangan keluarga yang hebat dan bijaksana dalam mengelola setiap rupiah yang ada. Jangan biarkan tekanan sosial menghancurkan rencana masa depan indah yang sudah kita susun rapi bersama suami dan anak-anak. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting, karena kekayaan yang sejati itu letaknya ada di rasa syukur dan kedamaian dalam hati kita sendiri. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!